Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP 1 jutaan yang menurut saya memiliki banyak selling point ketimbang kompetitornya. Karena baterainya ini gede banget, udah kayak baterainya tablet. 7000 mAh, terus dia juga udah ada NFC. Chipsetnya pakai Helio G85 dan konfigurasinya 4GB 128GB di harga 1 jutaan dengan refresh rate layar yang juga 90Hz. Untuk kelas harganya ini udah oke banget. Jadi perkenalkan, ini adalah Tecno Pova Neo 2. Kalau kita ngomongin HP 1 jutaan, pasarnya itu gede banget. Saingannya pun juga banyak. Kalau tadi saya lihat yang sama-sama pakai chipset Helio G85 itu ada di Realme Narzo 15E yang itu juga harganya lumayan terjangkau ya. Harganya sekarang saya lihat itu 1,5 juta rupiah. Terus juga ada Redmi 10 itu di harga 1,8 juta, dia pakai MediaTek Helio G88, dan ada Redmi 10C yang dia pakai Snapdragon 600 series di harga di bawah 2 juta juga, 1 jutaan juga. Tapi kalau kita ngomongin 1 jutaan yang pakai Uni SoC T612 atau T611, wah itu bisa banyak banget. Tapi dari semuanya itu kalau saya lihat baterainya nggak ada yang segede Tecno Pova Neo 2 dan juga beberapa belum ada yang pakai NFC. Dan refresh rate-nya pun juga masih di 60Hz. Jadi kalau kita lihat di sini ya, baterainya ini gede banget guys, 7000 mAh. Terus juga ada NFC, layarnya 90Hz dan chipsetnya Helio G85. Dan untuk konfigurasinya yang kita bahas ini adalah yang 4GB 128. Ada yang 464, harganya itu sekitar 1,7. Kalau yang 4128 ini harganya 19 ya. Tapi ngomongin HP 1 jutaan, ketika tadi saya research HP apa aja yang sekarang harganya itu di bawah 2 juta dan 1 jutaan, ada yang menurut saya menarik. Jadi ada Infinix Note 12 yang harganya itu 1 juta aja. Dan dia pakai Helio G85. Terus ini kok murah, kok mencurigakan. Ternyata setelah saya cek beberapa reviewnya, itu bukan Infinix Note 12 ya. Itu kayak, kalau kalian pernah lihat video saya yang saya menjuluki mereka itu kayak HP halu ya. Jadi biasanya kalau misalkan Samsung Galaxy S22, dia bilangnya S22 apa gitu. Jadi kayak ditembakin gitu. Itu adalah HP-HP halu yang dari China yang kayak HP tembakan. Karena kalau saya lihat dari beberapa review produknya, dari gambarnya itu yang mirip dengan Infinix Note 12, tapi bukan Infinix Note 12. Harganya pun juga terlalu murah. Dan dari kayak semacam screen guardnya itu udah apal banget saya kalau itu adalah HP halu yang biasanya harganya itu 800 sampai 900 ribu. Infinix Note 12 itu harusnya masih di atas 2 juta. Tapi ini dibikin 1 juta. Cuman daripada nanti suuzon atau gimana ya, karena kalau saya lihat review produknya emang gambarnya itu bukan Infinix Note 12, tapi biar saya nggak suuzon nanti akan saya beli dan kita buktikan sama-sama. Tapi kayaknya ya nggak apa-apa lah, buang uang dikit biar kalian nggak kejebak beli itu. Karena kalau saya lihat yang beli juga lumayan banyak. Itu intermezzo sedikit aja. Sekarang kita lanjut bahas Tecno Pova Neo 2 ini. Jadi yang untuk yang kita bahas ini adalah yang varian 128 plus 4 tapi ada extended memory RAM ya. Walaupun menurut saya beberapa HP walaupun dipakai extended pun performanya juga akan nambah, tapi kalau untuk multitasking oke lah. Jadi ini 128 plus extended 4 plus 3, jadi RAM-nya nanti bakalan 7GB kalau kita pakai extended. Dan untuk sistem Android-nya dia udah pakai Android 12. Nah, biasanya harga-harga 1 juta itu kan pakai Android Go atau Android 10 ya. Tapi ini karena produk di launching September 2022, jadi dia masih kebagian Android 12. Dan kalau kita lihat selling point yang lain, dia itu ada fitur yang namanya Painter Game Engine, jadi kayak dual game engine-nya, kayak fitur X gamenya lah kalau misalkan di Infinix. Terus yang agak saya sayangkan sih, ini kan gede banget ya selling point-nya 90Hz, tapi yang kecil itu ini resolusinya. Ya dia memang 90Hz, tapi sayangnya resolusi layarnya itu masih di XD+. Dan kalau kita lihat dimensinya di sini tebelnya lumayan ya, kepala 9, hampir 10, 9,65 mm karena mungkin memang baterainya yang gede nih, 7000 mAh. Dan untuk sensor-sensornya lengkap sih ya, G-sensor untuk HP 1 jutaan ini sih seharusnya lengkap. Kameranya sayangnya makanya dia nggak dibikin font yang gede ya, karena kameranya cuma 16 megapiksel. Di HP lain 1 jutaan kayak Realme C35 itu 50 megapiksel, Samsung Galaxy A03 itu juga 50 megapiksel, dan masih banyak HP 1 jutaan yang memiliki konfigurasi 50 megapiksel. Tapi biasanya memang 50 megapikselnya HP 1 jutaan itu kayak HP 1 jutaan. Apalagi ini yang 16 megapiksel ya. Jadi saya agak meragukan, tapi nanti kita coba aja. Dan sekarang kita coba lihat di dalam paket pembeliannya ini kita dapat apa aja. Ada HP-nya yang seharusnya kalau kita lihat ini kalian sadar ya, sayang banget dengan baterai yang gede 7000 mAh, fast chargingnya cuma 18 watt. Jadi ngecasnya bakalan di atas 2 jam lebih sih. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, ngecasnya lumayan lama tapi habisnya juga lumayan lama juga. Terus ya,
Bingkai kameranya kayak eye catchy banget ya, gede banget. Tapi nanti kita preteli, kita coba lihat dulu. Jadi kita dapat garansi itu 12+1 dari Tecnupova, dan Tecnupova Neo 2 ini sudah garansi resmi Indonesia. Jadi ada beberapa line up produk Tecno memang yang belum masuk ke Indonesia, dan kalau nggak resmi bahayanya HP sekarang itu blokir IMEI. Kalau misalkan di blokir IMEI nggak ada sinyal. Terus buat apa HP kalau nggak ada sinyalnya? Mending beli tablet yang WiFi only kan ya. Di sini ada SIM ejector. SIM ejectornya menurut saya lebih bagus dari Infinix, karena Tecnupova ini kan ya bisa dibilang satu company sama Infinix ya. Tapi di harga 1 jutaannya Tecnupova ini SIM ejectornya nggak ditaruh di plastik obat kayak Infinix seri Hot ya, tapi udah ditaruh di sini. Padahal ini lebih bagus loh daripada dipakai plastik obat yang kos plastiknya itu harusnya ada kosnya lah, dan bisa bikin global warming juga kan ya. Dan 1 juta dia udah pakai Type C dengan warna orange seperti ini, dan ini ada dapat adapternya ya. Untungnya masih dapat adapter, walaupun adapternya masih 18 watt tapi masih dapat. Terus kita juga dapat case transparan seperti ini. Dan udah itu aja. Jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk HP-nya. Ini plastiknya nggak usah kita rusak ya, karena rencananya saya mau jual lagi ya, buat puterin lagi, buat beli konten lagi, biar saya bisa review-review HP lain yang lebih menarik. Wah, ini desainnya gila sih untuk HP 1 jutaan. Menurut saya desainnya bagus ya. Ini kayak terlihat HP gaming gitu dengan lighting ID-nya, kalau Tecnupova menyebutnya ini garis-garis abstraknya ini. Dan kamera BAM-nya juga nggak terlalu gede, walaupun kalau kita lihat di sini bingkai kameranya itu kayak mendominasi banget ya. Wah, ini gede banget ya. Dia hampir memakan 30% dari case belakang untuk frame kameranya. Terus di tulisannya di sini ada Tecnupova. Kalau misalkan kita, nggak ada perubahan warnanya. Jadi ini dia materialnya pakai plastik, nggak ada tutun-tutunnya, glossy. Terus tapi saya suka sih ya. Ini kayak beda gitu, beda dengan HP kebanyakan. Biasanya kan desainnya ya gitu-gitu aja, tapi ini ya lebih anti mainstream lah. Di bagian kanannya dia ada fingerprint yang jadi satu dengan tombol power, ada volume up and down. Terus di bagian sini ada Type C, speaker, mic, dan audio jack. Masih ada audio jacknya ya. Terus di sini ada SIM tray. Di bagian atasnya ini nggak ada apa-apa, cuman tadi kalau saya lihat di websitenya dia katanya udah stereo ya. Kalau untuk varian warnanya dia ada yang kita bahas ini namanya adalah Cyber Blue, terus ada Magma Orange. Wah, Magma Orange keren banget ya namanya. Sama ada Ultranoid Grey. Wah, nama-nama yang biasanya ada di buku-buku kimia lah. Terus kalau untuk dimensinya, dia itu tingginya itu 170,86 mm, lebarnya 77,9 mm, dan ketebalannya ini hampir 10 mm ya. Gede emang ya. Bulky banget, 9,63 mm. Dan dengan bulky-nya ini, kita coba timbang dia dengan baterai 7000 mAh ini harusnya di atas 200 ya. Wah, gila ya, lumayan berat ya. 233,9 gram. Ya memang itu adalah kompromi yang harus dikerjakan sama Tecnupova ketika bikin baterai segede itu ya, harus bikin casing yang segede ini, karena baterai 7000 mAh itu pasti lebih gede dari baterai 5000 mAh yang biasanya ada di HP 1 jutaan lainnya. Oke lah, sekarang coba kita nyalakan. Biasanya HP 1 jutaan itu body rasionya itu, ini belum terlihat ya. Biasanya screen to body rasionya itu tebel, tapi kalau kita lihat dari sini dia pakai water drop kameranya ya. Jadi kameranya ini ada 8 megapiksel untuk yang bagian depannya, tapi dia udah ada screen guard-nya. Nah ini kalau kalian lihat kan ada kayak semacam plastik yang nempel. Dan ini bagus ya, karena buat saya pribadi saya tuh nggak bisa pasang screen guard. Kalau misalkan saya yang pasang, biasanya ada kayak semacam kayak sisa-sisa udara melembung-melembung gitu. Jadi untungnya udah dipasangin sama Tecnupovanya. Oke, sekarang coba kita instalasi beberapa aplikasi untuk hands on, dan kameranya nanti juga akan kita tes. Tapi sebelum itu ya, ini kayak semacam triple kamera, tapi kalau kita zoom, ini sebenarnya bukan lensa ya. Ini kayak semacam ya logo aja, jadi seolah-olah dia triple kamera ya. Jadi HP-nya udah selesai kita instalasi untuk hands on beberapa apps ya. Kita coba lihat dulu kalau untuk OS-nya ya, dia mirip dengan Infinix dengan XOS ya. Ini namanya adalah HiOS. Tapi ya karena dia satu company, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya UI-nya ini mirip sama Infinix. Aplikasi Boldware-nya pun juga sama ya. Ada aplikasinya Atta Halilintar nih, AHA Games. Dan ini udah saya set ke 90 Hz ya. Cuman yang saya rasa ini kayak kurang smooth gitu 90 Hz-nya ya. Kurang tuh, masih kayak agak kelet-kelet gimana gitu. Kalau yang 90 Hz kan itu responsif kayak halus, kayak main karambol ada tepungnya gitu. Ini 90 Hz-nya itu kayak feel masih 60 Hz gitu, tapi itu. Ya, jadi masih ada kalau secara animasinya memang dia cepet ya, tapi feel-nya ini touch sampling-nya ini kayak kurang gimana gitu. Oke lah, kalau animasinya memang dia smooth di 90 Hz-nya. Tapi feel-nya, touch sampling-nya ini nggak kayak HP 90 Hz, kayak 60 Hz.
karena masih kurang smooth, kayak karambolnya itu belum dikasih tepung gitu istilahnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini biasanya HP 2 jutaan aja ya itu screen to body ratio-nya itu tebel. Tapi kalau ini kita lihat bagian frame depannya ini dia udah lumayan tipis, mirip dengan HP mid range. Dan yang saya suka selfie kameranya itu nggak water drop ternyata ketika dia nyala ya. Tadi ketika mati kayak water drop dan ini dia pakai punch hole gitu. Dan posisinya pun di tengah, jadi kalau misalkan kita video call, kita nggak perlu memposisikan badan kita biar di tengah frame. Karena biasanya HP-HP yang punch hole-nya ada di kiri atau kanan itu kan kita harus menyesuaikan ya. Tapi kalau ini di tengah, dan ya untuk HP 1 jutaan, cuma bagian bawahnya aja yang lumayan tebel ya. Lumayan tebel dikit. Tapi untuk sebuah HP 1 jutaan ini screen to body ratio-nya sih oke banget sih ya. Gak terlalu tebel kayak HP 1 jutaan lainnya gitu. Terus dia juga udah pakai Android 12 dan sekarang langsung aja kita cek untuk Antutu-nya ya si Helio G85. Wah, dia dapat 200.000 dan ini kita pakai Antutu versi 9 bukan versi 8 ya. Jadi karena biasanya nominalnya akan berbeda. Sekarang coba kita lihat untuk Geekbench 5-nya. Dia dapat skor berapa dengan Helio G85, tapi untuk HP 1 jutaan Antutu 200 itu menurut saya performanya juga udah oke banget loh ya. Set, kita lihat untuk single core-nya dia dapat itu di 349, multi core-nya 1206. Dan kalau si kakaknya itu kan terkenal dengan pawang MediaTek ya. Ini pun sama sih ya. Jadi kalau kita lihat, kita tes selama 30 menit CPU throttle-nya nggak ada masalah. Dia di atas 90% terus. Nggak pernah throttle. Tapi apalah artinya benchmark sintetis. Sekarang langsung aja kita tes untuk game. Tapi sebelum itu, hampir lupa ya. Kita tes untuk 3D Mark-nya. Jadi untuk skor 3D Mark-nya, GPU-nya di Slingshot Extreme. Dia dapat skor segini. Kalian langsung bisa baca sendiri. Cuman saya pengen tahu stability testnya 98,4%. Oke juga, tapi gimana kalau misalkan kita gunakan HP ini untuk main game? Apakah HP 1 juta itu kuat untuk main game? Langsung aja kita coba. Lanjut, sekarang kita bahas layarnya ya, karena layarnya tadi screen to body ratio-nya menurut saya udah oke banget, tapi sayangnya resolusinya ini belum Full HD+, masih di HD+. Jadi coba kita lihat pertama kalau misalkan kita buat untuk YouTube, dia bisa di upscaling sampai 1440p di konten 4K HDR ya. Cuman kalau kita ngomongin HDR, sayangnya memang dia belum ada. Dan untuk kualitas layarnya, oke sih ya IPS-nya ya. Jadi kita lihat dari sisi sini juga nggak ada kayak semacam screen bleeding. Dan ini di resolusi di upscaling di 1440p. Wah, gila untuk HP 1 jutaan ya. Dengan frame segini jadi kelihatan lega gitu ya. Apalagi ini juga nggak water drop. Jadi kayak oke sih. Walaupun kalau misalkan tapi dia patah-patah ya di resolusinya. Dan untuk speakernya juga lumayan. Bentar, kalau ini misalkan saya tutup yang bagian bawah. Bagian atasnya masih dengar. Jadi udah stereo ya di 1 jutaan. Walaupun stereonya ya stereo standarnya HP 1 jutaan nggak ada. Kita coba untuk putar lagu yang ada frekuensi low-nya atau ada bass-nya deh. Ya dia stereo memang. Tapi bentar, ini belum punchline-nya ya. Belum rest-nya. Bentar. Ya dia stereo memang, tapi bassnya nggak ada, cuman treble aja, clarity-nya pun juga nggak. Ya ada sedikit pecah ketika di volume 100%. Ya 1 jutaan ada suaranya lah ya. Lanjut, sekarang kita bahas untuk kameranya, karena menurut saya kameranya ini bukan menjadi punchline-nya dia, bukan menjadi selling point-nya dia. Di box-nya aja dia nggak berani bahas, karena memang saingannya itu ada yang 48, ada yang 50 megapiksel, tapi dia pakai 16 megapiksel. Tapi surprisingly gitu. Di kamera depannya ini masih cukup oke ya kalau di layarnya, tapi nanti semoga dipindah itu nggak gimana-gimana beda. Kita coba HDR-nya saya matikan dulu, jadi ini ada HDR mati ya. Dan ini kalau HDR-nya nyala.
Oke, jadi ini adalah kamera depannya dari Teknopova. Dia bisa resolusi 2K karena mungkin ya satu pabrikan sama Infinix ya. Jadi dia di harga berapapun bisa resolusi 2K. Dan kira-kira seperti ini untuk kualitasnya. Kalau di layarnya ini sih menurut saya masih oke banget secara detail ya. Tapi kalau secara kesemutan kan tuh. Secara halusnya gambar itu, ini hujan lagi, nggak apa-apa deh saya hujan-hujanan. Tuh ya, kalau kalian lihat masih shaky dan dia kurang smooth gitu. Ini misalkan saya gerak-gerak seperti ini, sini pelan aja ya. Tuh gambar belakang tuh kayak patah-patah kan. Muka saya tapi nggak patah-patah. Tapi gambar situ patah-patah, dan kalau misalkan backlight ya masih ada muka saya, tapi langitnya pun masih ada teksturnya sebenarnya. Tapi di sini kayak ngeflat gitu aja. Jadi untuk fitur HDR-nya kurang. Sekarang kita cobain di resolusi 2K juga ya. 720p-nya nggak usah kita cobain lah ya, karena nggak ada efek stabilisernya juga, adanya cuman efek bokeh. Dan kira-kira seperti ini. Kalau belakang sih masih kelihatan ya langitnya ya. Jadi untuk high dan mid range-nya, kalau yang kamera belakang 16 megapiksel masih kelihatan. Cuman ya ada efek overexposure yang menurut saya standarnya HP 1 jutaan, kayak transisinya itu kurang. Ini misalkan saya fokuskan ke sini ya, terus kita pindah fokus, sets, tuh masih ada kayak semacam auto exposure yang agak gimana gitu. Kalau fokusnya udah oke sih ya, sets, tuh pindah ke sini, kita fokus ke lampu sini, habis itu kita fokus ke sana. Nah, itu kayak ada auto exposure yang tap gitu. Transisinya kurang halus. Dan kalau untuk dibuat jalan sih dia agak gempa ya. Ini saya pegang tangan 2 padahal, tapi masih ya standarnya kurang lah ya. Untuk kameranya menurut saya masih banyak HP 1 jutaan lain yang menurut saya lebih oke sih dari ini ya. Tapi fokusnya masih acceptable lah. Sekarang kita coba NFC-nya ya, karena di harga 1 jutaan cukup menarik menurut saya. Ada NFC di HP Infinix pun juga ada 1 jutaan NFC, Teknopova ada NFC, tapi langsung aja kita coba sekarang. Wow, tinggal 6.200. Ini punyanya Tito ya. Dan dia cepet juga ya, cuman kita coba lagi yang lain. Tuh, tinggal 6.000 juga ya. Cepet. Untuk NFC-nya bacanya cepet, dan sekarang menurut saya butuh banget NFC ya, karena semuanya serba cashless. Parkir aja sekarang juga harus pakai NFC. Sekarang juga bisa bayar pakai Apple Pay sama Google Play. Jadi NFC itu sekarang menurut saya akan menjadi fitur wajib mulai saat ini ya, karena pembayaran cashless digital pakai NFC seperti ini udah banyak yang bisa, Google Pay dan juga Apple Pay. Jadi NFC itu menurut saya menjadi fitur yang harusnya sudah wajib di HP-HP. Kalau untuk sensor-sensornya, gyronya ini virtual ya, bukan hardware, makanya dia kayak gimana kalau kalian lihat kan tuh. Dia itu kayak ya terserahnya dia sendiri lah, saya gerak kemana dia gerak kemana. Jadi untuk gyronya cuman virtual aja, bukan hardware. Dan untuk sensor lain dia lumayan lengkap. Oke lah, jadi mungkin cukup. Wih, ternyata ya bagian case belakangnya ini, kalau misalkan kalian seperti saya, usernya yang tangan cepat berkeringat seperti ini, ini harus pakai case ya. Karena ini menodai desainnya yang menurut saya bagus. Jadi kesimpulannya, first impresi saya untuk unboxing dan juga hands on ini di harga 1,7 juta untuk yang 464 dan 1,9 untuk yang 4128. Menurut saya selling point-nya lumayan banyak ketimbang brand lain. Memang kayak dia udah ada NFC, baterainya 7000 mAh yang tentunya lebih awet ketimbang yang 5000 mAh, tapi sayangnya untuk baterainya ini fast charge-nya cuma 18 watt. Jadi ngecasnya bakal lebih lama ketimbang yang 5000 mAh memang. Refresh rate layarnya 90 Hz, walaupun secara feel touch samplingnya menurut saya agak kurang 90 Hz karena masih keset-keset kayak karambol kurang tepung tadi. Tapi yang saya suka di harga 1 jutaan ini, kalau kalian lihat layarnya ini kayak istilahnya ini HP dengan frame tertipis di harga 1 jutaan, dan dia udah pakai pansul. Si Infinix Hot aja nggak pakai pansul ya, dia pakai kayak water drop. Tapi adiknya si Teknopova ini yang lebih murah itu pakai pansul seperti ini. Kelebihan lain menurut saya adalah desain, tapi desain ini subjektif selera orang masing-masing. Tapi dia kayak berani berubah, berani anti mainstream gitu ya dari desain-desain yang lain. Tapi kalau kita ngomongin kamera, sayangnya kameranya ini ya standarnya HP 1 juta. Bukan selling point-nya dia lah. Karena masih banyak HP 1 jutaan lain yang kameranya menurut saya lebih bagus daripada Teknopova ini. Audio standar juga, walaupun dia udah klaim stereo dengan DTS, tapi suaranya juga ya asal ada suaranya. Tapi overall dengan harga segitu di konfigurasi 4GB 128 1 jutaan, menurut saya ini bisa jadi referensi yang menarik, terutama buat driver teman kita ojol ya. Karena udah ada NFC-nya, dan sekarang parkir itu kan harus pakai NFC, semua serba NFC, dan baterai 7000 mAh. Jadi kalau dibuat kerja satu harian, menurut saya
ini sih oke sih, apalagi buka GPS, itu kan GPS memakan baterai yang gede banget. Jadi 7000 mAh menurut saya bakal lebih membantu lah untuk pekerjaan sebagai ojol atau pekerjaan-pekerjaan lain yang butuh baterai segede ini, karena memang baterainya ini udah kayak tablet, gede banget. Oke, jadi cukup segitu aja. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.